semuanya. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis akuisisi pada PT Bank Maybank Indonesia terhadap PT Wahana Automitra Multiarta. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Alma Zairoh dengan NIF F031914, kemudian Amanda Taskia dengan NIM F031916, ada Anis Fitriatus dengan NIM F031918, kemudian Aprilia Trianti dengan NIM F031920, dan Arsanjela Vita Kristi dengan NIM F031921. Next. Untuk materi yang akan kita bahas, yang pertama itu terkait profil perusahaan dari PT Maybank Indonesia Tbk dan juga PT Wahana Automitra Multiarta Tbk. Kemudian yang kedua terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya terkait pengakuan dan pencatatan. Kemudian materi akuisisi bagaimana sih proses akuisisi yang seharusnya dilakukan itu. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Untuk yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan dari PT Maybank Indonesia Tbk dan PT Wahana Automitra Multiarta Tbk. Next. Jadi PT Maybank Indonesia Tbk ini atau biasa disebut dengan Maybank Indonesia adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad atau Maybank. Salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Nah, sebelumnya Maybank Indonesia ini bernama PT Bank Indonesia Internasional Indonesia Tbk atau disingkat BII yang didirikan pada tanggal 15 Mei tahun 1959 dan mendapatkan izin sebagai bank devisa pada tahun 1988 dan kemudian mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan di Surabaya. Nah, sekarang itu telah melakukan merger menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989. Maybank Indonesia ini menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan community financial service berupa perbankan retail dan perbankan non-retail, kemudian perbankan global juga, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anaknya yaitu PT Wahana Automitra Multiarta Tbk untuk kendaraan roda 2 dan Maybank Finance untuk kendaraan roda 4. Maybank Indonesia ini juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas digital banking melalui M2U, ID aplikasi mobile banking, kemudian Maybank 2U internet banking dan berbagai saluran lainnya. Pada Desember 2020 itu Maybank Indonesia ini memiliki 361 cabang, termasuk cabang syariah yang tersebar di Indonesia serta 1 cabang di luar negeri, yaitu di Mumbai, India. Kemudian ada 22 mobil kas keliling dan 1.428 ATM termasuk 79 CDM atau cash deposit machine yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM Prima, ATM Bersama, Alto, Sirus, dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, Maybank Indonesia sendiri ini mengelola simpanan nasabah sebesar 105 triliun dan memiliki total aset senilai 173,2 triliun pada akhir Desember 2020. Next. Selanjutnya terkait profil dari PT Wahana Automitra Multiarta yang diakuisisi oleh Maybank Indonesia sendiri. Jadi PT Wahana Automitra Multiarta ini didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor. Kemudian perseroan ini mengubah nama menjadi PT Wahana Automitra Multiarta pada tahun 2000, sejalan dengan transformasi bisnis yang dilakukan. Pada tahun 2004, perusahaan ini menjadi perusahaan publik setelah melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham WOMF. Kemudian pada tahun 2005, PT Bank Maybank Indonesia Tbk ini
mengakuisisi 43% kepemilikan saham perusahaan. Setelah right issue pada Februari 2015, kepemilikan Maybank Indonesia ini menjadi 68,55% sampai saat ini. Dan pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini merupakan PT Wahana Makmur Sejati dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 25,01%. Dan hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 7 kantor wilayah dan didukung oleh 175 kantor jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani sekitar 432.000 pelanggan aktif. Bisa di next. Selanjutnya mengenai proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Maybank Indonesia Tbk terhadap PT Wahana Automitra Multiarta Tbk. Next. Jadi proses utamanya ini dimulai dari pada tanggal 16 September 2004, bank ini telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat atau CSPA untuk mengakuisisi PT Wahana Automitra Multiarta Tbk. Kemudian CSPA ini diubah pada tanggal 8 November 2004 dan 3 Mei 2005. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 20 Mei 2005, di mana bank ini mengakuisisi 43 dari 5 saham yang dikeluarkan oleh PT Wahana Automitra Multiarta Tbk dengan harga perolehan 425.700 dan terdapat goodwill sebesar 201.470 rupiah. Nah, berdasarkan CSPA tersebut, bank itu memperoleh kendali atas PT Wahana Automitra Multiarta Tbk. Oleh karena itu, sejak tanggal penyelesaian akuisisi tersebut, laporan keuangan dari PT Wahana Automitra Multiarta Tbk ini kemudian dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian dari Bank Maybank ini sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Amanda akan melanjutkan proses akuisisi perusahaan dari PT Bank Maybank Indonesia terhadap PT Wahana Automitra Multiarta Tbk. Next. Nah, setelah proses lanjutan, maka di sini setelah proses utama maka adanya proses lanjutan, yaitu ada beberapa perolehan akuisisi tambahan yang dilakukan oleh PT Bank Maybank Indonesia terhadap PT Wahana Automitra Multiarta. Nah, dimulai dari 18 Mei pada tahun 2006, Bank telah menandatangani perjanjian bersyarat dengan International Finance Corporation atau IFC, di mana IFC ini memiliki hak untuk menawarkan kepada bank untuk membeli 380 juta saham dari PT Wahana Automitra Multiarta, yaitu sebesar 19% kepemilikan di PT Wahana Automitra Multiarta pada harga yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2006, Maybank Indonesia mengakuisisi tambahan sebesar 3,99% saham yang dikeluarkan oleh PT Wahana. Nah, 3,99% ini diperoleh dengan harga perolehan sebesar Rp42.075 dan terdapat goodwill sebesar Rp18.435. Nah, selanjutnya dilanjutkan lagi nih di tanggal 28 Juni 2007, bank itu kembali mengakuisisi tambahan sebesar 3,04% saham yang dikeluarkan oleh PT Wahana. Ini diperoleh dengan harga Rp33.473 dan terdapat goodwill sebesar Rp15.162. Selanjutnya, pada 4 Juli 2011, bank kembali mengakuisisi dengan sebesar 11,97% saham yang dikeluarkan oleh PT Wahana dari saham milik IFC atau International Finance Corporation. Nah, saham milik IFC ini merupakan
harga pembeliannya itu sebesar Rp125.110 yang termasuk biaya transaksi sebesar Rp276 dan penambahan penyertaan tersebut sudah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana disebutkan pada surat yang diatur di 7 Februari 2011. Nah, selanjutnya pada Maret tahun 2015, bank kembali mengakuisisi dengan tambahan saham sebesar 6,55% saham yang pada saat itu harga perolehannya Rp154.797 dengan penurunan selisih transaksi sebesar Rp16.368. Next. Nah, setelah adanya proses utama, terus laporan konsolidasi, proses akuisisi tambahan, akhirnya adanya proses pindah tangan akuisisi, di mana Bank Maybank mengakhirkan akuisisi terhadap PT Wahana Otomitra Multiarta. Nah, di sini dimulai pada tanggal 11 Januari 2017, Bank menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat atau CSPA dengan PT Reliance Capital Management atau RCM yang bertujuan untuk menjual, memindahtangankan, dan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki bank pada PT Wahana Otomitra Multiarta, yaitu sebanyak 68,55% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Wahana. Nah, hal ini dapat digolongkan sebagai pengalihan saham. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Mei tahun 2017 itu terdapat proses hukum atas perjanjian penandatanganan dengan PT RCM. Nah, hal ini tuh prosesnya cukup rumit karena masuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga, tapi akhirnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat proses hukumnya itu diajukan oleh RCM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah ditolak sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tanggal 12 September 2018. Nah, pada tanggal 30 Januari 2019, perjanjian perdamaian atas persetujuan CSPA telah dihentikan sejak 3 Mei 2017. Maka dengan ini, dengan berakhirnya CSPA tersebut, bank tetap secara sah memiliki 68,55% saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam PT Wahana Otomitra Multiarta. Jadi, PT Wahana akan tetap menjadi anak perusahaan yang dikendalikan oleh Bank Maybank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada tanggal 24 Maret 2021, akhirnya bank memindahkan 1,06% kepemilikan saham PT Wahana kepada pihak ketiga. Nah, pemindahan tersebut dilakukan dalam rangka mematuhi ketentuan dari Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan mengenai batas minimum jumlah saham yang dimiliki publik. Tapi bank itu tetap mempertahankan eksposur ekonomisnya. Maka pemindahan kepemilikan ini nggak menyebabkan penurunan kepentingan efektif dari bank kepada PT Wahana Otomitra Multiarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah terkait pengakuan dan pencatatan terkait dengan akuisisi antara PT Maybank Indonesia dengan PT Wahana Otomitra Multiarta. Dari sini kami mengambil pencatatan yang dilakukan atau dituliskan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2019 dan tahun 2020. Next.
Yang pertama, PT Maybank Indonesia mencatat pengakuan akuisisi pada laporan keuangan konsolidasian. Dalam video ini terlihat bahwa PT Bank Maybank ini mencantumkan struktur grup perusahaan, di mana PT Wahana Auto Mitra Multi Arta diakui di bawah naungan PT Bank Maybank Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 68,55%. Jadi Maybank ini punya cabang yang bersifat dunia gitu, lalu di bawahnya ada cabang di Indonesia sendiri. Nah, PT Wahana Auto Mitra Multi Arta ini ada di bawah Maybank Indonesia. Boleh next. Penjelasan pada poin sebelumnya diperjelas pada bagian informasi entitas anak dan Ventura. Di situ tercantum berapa besar saham kepemilikan PT Wahana Auto Mitra Multi Arta yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia. Nah, di situ tertulis ada 68,55%. Boleh next. Nah, di sini juga PT Bank Maybank Indonesia ini juga mencatat goodwill yang dihasilkan dari akuisisi PT WOM ini. Boleh di next. Nah, tadi seperti yang di tahun sebelumnya, di tahun 2020, di tahun 2019, ini juga ditulis persentase kepemilikan, dan antara 2019 dan 2020 itu masih sama, yaitu sebesar 68,55%. Boleh di next. Sebelumnya, untuk keterangan mengenai aset, hutang, dan lain sebagainya tidak ditemukan pada laporan konsolidasian, baik pada tahun 2019 dan 2020. Yang ada hanya goodwill dan persentase kepemilikan saja. Selanjutnya, terkait dengan proses akuisisi yang seharusnya terjadi pada perusahaan, akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses akuisisi yang seharusnya terjadi pada perusahaan. Next. Nah, proses akuisisi yang seharusnya terjadi pada perusahaan itu ada dua proses. Yang pertama yaitu melalui direksi perseroan. Nah, pada proses akuisisi melalui direksi perseroan ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu keputusan RUPS. Nah, sebelum melakukan perbuatan hukum akuisisi, direksi dari perusahaan akan mengambil alih, dan perusahaan yang akan diambil alih wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS sendiri. Yang kedua yaitu pemberitahuan direksi atau perusahaan. Nah, di sini direksi perusahaan akan melakukan pengambil alihan, wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambil alihan secara tertulis kepada karyawan dari perusahaan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Yang ketiga yaitu penyusunan rancangan akuisisi. Nah, di sini direksi perusahaan, target, dan perusahaan yang akan mengakuisisi masing-masing membuat rancangan pengakuisisian. Nah, rancangan akuisisi ini sekurang-kurangnya memuat nama, tempat kedudukan perseroan setiap pihak dalam proses akuisisi, alasan akuisisi dari direksi setiap perusahaan yang menjadi pihak dalam proses akuisisi, laporan keuangan, tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diakuisisi, jumlah saham dari perseroan yang akan diakuisisi, adanya kesiapan pendanaan, dan lain sebagainya, seperti perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi. Nah, selanjutnya yaitu perlu adanya pengajuan keberatan kreditor. Nah, di sini kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil akuisisi dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Nah, jika kreditor tidak mengajukan gugatan, berarti perusahaan tersebut tidak merasa keberatan dan hak-haknya sudah terpenuhi. Next. Yang selanjutnya yaitu perlunya pembuatan akta akuisisi yang di hadapan notaris. Nah, rancangan perubahan susunan pemegang akuisisi perusahaan yang telah disetujui oleh RUPS kemudian akan dituangkan dalam akta akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Yang keenam yaitu perlu pemberitahuan kepada menteri.
hasil akta pengambilan notaris tadi wajib dilampirkan pada saat mengajukan permohonan persetujuan kepada menteri. Dan yang terakhir yaitu perlunya pengumuman hasil akuisisi. Nah, pengumuman ini perlu disampaikan minimal dalam satu surat kabar selambat-lambatnya 30 hari sejak pengambil alihan perusahaan tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu proses akuisisi pengambilan secara langsung dari pemegang saham. Nah, di sini ada 6 proses. Ya, pertama yaitu akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasar, serta mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham juga. Yang kedua yaitu direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari setelah RUPS. Yang ketiga yaitu mengajukan keberatan jika tidak berarti menyetujui akuisisi dari perusahaan tersebut. Yang keempat, akta pemindahan hak atas saham wajib dilanjutkan dengan adanya akta notaris dan dalam bahasa Indonesia yang tertuang dalam pasal 128 ayat 2 UU PT. Yang kelima yaitu adanya salinan dari kata pemindahan hak atas saham wajib yang dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang adanya perubahan struktur pemegang saham perseroan. Dan yang terakhir yaitu direksi perseroan wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM atas persetujuan perubahan anggaran dasar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang bisa diambil dari pemaparan kasus kali ini. Kesimpulannya yaitu PT Bank Maybank Indonesia merupakan salah satu grup penyedia layanan keuangan yang terbesar di ASEAN. PT Bank Maybank Indonesia mengakuisisi 43% kepemilikan perusahaan WOM. Akuisisi yang dilakukan oleh Bank Maybank Indonesia dilakukan melalui proses pembelian saham dari perusahaan WOM. Selama proses pembelian saham ini tentunya ada beberapa kendala atau masalah yang dihadapi oleh PT Maybank Indonesia, namun berhasil dilewati namun mampu dilewati dengan sedikit lancar dan sekarang sudah hilang permasalahannya. Kemudian untuk pembelian saham WOM selama akuisisi dilakukan dengan cara membeli sahamnya sedikit demi sedikit, atau bisa dikatakan dengan menyicil saham WOM. Selama akuisisi, pencatatannya terletak pada laporan keuangan konsolidasian pada PT Bank Maybank Indonesia. Pada laporan keuangan konsolidasian, berisikan informasi-informasi perusahaan anak, yaitu PT Wahana Automitra Multiarta. Informasi ini terdiri dari informasi akuisisi, informasi anak perusahaan, dan lain sebagainya. Namun masih terdapat kekurangan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Maybank, yaitu tidak berisikan aset, hutang, dan sejenisnya. Kemudian saran yang bisa diberikan dari kelompok kami terhadap laporan keuangan konsolidasian Maybank, yaitu diharapkan untuk lebih memberikan detail-detail kecil yang masih kurang pada pelaporan akuisisinya. Karena setiap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan konsolidasian akan berdampak pada pengambilan keputusan yang akan dilakukan, baik itu dari pihak internal maupun dari pihak eksternal, serta tetap mempertahankan akuisisi yang telah dilakukan oleh PT Bank Maybank Indonesia. Hal ini dikarenakan dilihat sekarang ini ada perusahaan yang melirik saham WOM, serta berusaha untuk mengakuisisi WOM. Jika akuisisi itu terjadi, maka bisa merugikan pihak Maybank, atau bahkan bisa menurunkan performanya. Jadi jika perluasan pasar
dari yang dilakukan oleh PT Maybank dibantu dengan perusahaan uang dapat direalisasikan, maka mempertahankan anak perusahaan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi PT Bank Maybank Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait kasus akuisisi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.